Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suzy Andriani Sucipto Harjo, mahasiswa transfer S1 Farmasi Angkatan 2023-2024, Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran M. Natsir dengan topik Yarsi Sumbar dan Dewan Dakwah dengan pemateri Bapak Profesor Dr. Yaswirman MA. Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Yarsi Sumbar adalah yayasan milik umat yang didirikan atas prakarsa Bapak M. Natsir bersama Dewan Dakwah Islamiyah Pusat atau disingkat dengan DDI. Bapak M. Natsir merupakan sosok sentral di balik pendirian DDI. Selain M. Natsir, tokoh-tokoh seperti Muhammad Rum, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, dan lainnya ikut berkecimpung mendirikan organisasi ini. M. Natsir menjadi pemimpin pertama organisasi ini sampai akhir hayatnya di tahun 1993. Dalam dokumen yayasan dijelaskan DDI didirikan atas dasar terwujudnya tatanan masyarakat yang islami berdasarkan takwa dan keridhaan Allah. Salah satu misi DDI adalah menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah, menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak Muhammad Natsir adalah sosok yang islami sekaligus nasionalis. Beliau tidak pernah memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang bisa beliau bagikan untuk umat. Menurut beliau, kebahagiaan adalah kemampuan untuk membahagiakan orang lain. Dengan pemikirannya yang sangat nasionalis, membuat M. Natsir sangat dihargai di kalangan tokoh-tokoh besar nasional, bahkan organisasi internasional di mana ia berkecimpung. Dalam biografi M. Natsir, Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian M. Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuji orang. Bapak Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak ditandatangani oleh M. Natsir. Mengutip seorang tokoh perubahan di Mesir abad ke-19, Muhammad Abduh, M. Natsir berkata, hikmah adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap sesuatu. Berbicara mengenai hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Hikmah tidak terpaku pada norma-norma yang tertulis, melainkan nilai-nilai yang terkandung pada norma tersebut, yang hanya bisa dipahami oleh rasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam dunia pendidikan, hikmah disebut juga sebagai wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Menurut Bapak M. Natsir, setiap kita adalah da'i. Setiap orang adalah da'i atau penyampai informasi atau berita benar, sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita dan apapun aktivitas kita, baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, beternak, maupun aktivitas di kantor. Muhammad Natsir memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini ada 3 kata yang perlu digarisbawahi, yaitu kepada, dengan, dan dari. Kepada al-khair atau kebaikan berarti mengajak secara hikmah, dan keteladanan bil hikmah wal mau'izatil hasanah artinya tidak ada paksaan. Dengan cara yang dilakukan harus dengan ma'ruf agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari yang munkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan secara oportunis dan hipokrit. Kedua sifat ini menunjukkan tanda lemahnya iman yang berdakwah.
Selain berdakwah melalui hikmah atau kebijaksanaan, Bapak M. Natsir juga mengedepankan satu istilah, yakni dakwah bilhal. Istilah ini beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bil lisan atau dakwah dengan kata-kata. Dakwah bilhal sendiri adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan atau aksi nyata. Bapak Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beberapa kiprah Bapak M. Natsir yaitu menjadi Perdana Menteri masa pemerintahan Soekarno, merangkul pasukan Daud Beruh di Aceh masa pemerintahan Soeharto, mediator Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Jepang agar berinvestasi di Indonesia, mendirikan Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi di tahun 1969 dan di Panti di tahun 1951 saat menjadi Perdana Menteri Indonesia bersama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama saat itu melahirkan peraturan bersama yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.